Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Jadi, apa yang perlu disiapkan? Yang pertama, siapkan Excel berupa data angket, lalu SPSS, dan yang terakhir ada catatan. Masuk ke variabel view-nya, lalu kita ketik satu-satu. Soal 1, soal 2, soal 3, sampai banyaknya soal yang dipakai. Jadi di sini saya menggunakan 10 soal seperti ini. Selanjutnya skor total. Nah, desimal di sini kita nolkan semua. Lalu ini nol semua. Lalu untuk membuat mengukur uji validitas dan uji reliabilitas, kita perlu data. Nah, data itu kita ambil dari angket di Excel ini. Lalu kita pindahkan ke data view. Seperti ini. Jadi, sekarang kita akan melakukan uji validitas. Uji validitas itu digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, jika sebuah pertanyaan dalam kuesioner tidak sesuai dengan konsep yang ingin diteliti, maka kuesioner tersebut tidak valid. Jadi, kita melakukan uji validitas untuk menentukan pernyataan ini valid atau tidak. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan uji validitas dan reliabilitas. Pertama-tama kita melakukan uji validitasnya terlebih dahulu. Kita membuka analyze, lalu kemudian seperti ini. Kita taruh semuanya ke dalam sini. Kita pindahkan ke variables. Nah, seperti ini. Lalu pastikan ini person. Seperti ini. Kita klik OK. Nah, berikut ini hasil dari uji validitas. Di sini, nah, pengambilan uji validitas bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan pembandingan nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka data tersebut valid. Lalu sebaliknya, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka data itu tidak valid. Nah, mencari nilai R tabel itu di sini karena responden itu 30, maka signifikansi 5%-nya itu 0,361. Ini diperoleh dari kalian bisa cari di internet. Nah, di sini sudah ada ketentuan 30 itu 0,361 seperti itu. Nah, setelah itu kita cek satu-satu di skor total. Di sini 0,641 valid. Ya, soalnya lebih dari 0,361. Di sini juga valid. Soal 2, soal 3 juga valid, soal 4 valid, dan seterusnya. Di sini di data saya valid semua. Seperti itu. Jadi untuk cara yang kedua, melihat nilai signifikansi. Yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data itu valid. Dan sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak valid. Dilihat signifikansi itu dilihat dari ini. Gitu ya teman-teman. Di sini 0, di sini aman semua ya. Gitu, seperti itu. Jadi dilihat satu-satu data itu valid atau tidak. Lalu setelah
melakukan uji validitas dan valid semua data tersebut, kita lanjut ke uji reliabilitas. Yaitu caranya kita ke analyze, lalu ke skill, lalu kita pencet yang atas ini. Nah, di sini kita bisa memindahkan semuanya ke ini, kecuali skor total. Nah, seperti ini. Lalu kita buka statistik, kita pilih skill if item delete, continue, lalu ini alpha, lalu oke. Nah, ini hasil dari uji reliability. Nah, di sini sudah ada hasil uji reliability. Uji reliability itu apa? Yaitu digunakan untuk data konsisten hasil yang diberikan oleh kuesioner jika digunakan berulang kali pada kondisi yang sama. Jika kuesioner memberikan hasil yang berbeda-beda dalam situasi yang sama, maka kuesioner tersebut tidak reliable. Nah, pengambilan uji reliabilitas ini dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6. Di sini kita bisa lihat Cronbach alpha 0,811, lebih dari 0,6. Jadi data ini reliable, bisa dikatakan seperti itu. Jadi itu saja uji validitas dan uji reliabilitas. Kesimpulannya, data saya valid dan reliable, seperti itu.